kami bisa ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur bagaimana Tuhan boleh pimpin kami di sepanjang waktu kami ada, kami mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, dan kami rindu dalam kesempatan yang baik ini Tuhan yang menolong kami, mencurahkan segala pengertian dan pemahaman yang daripada Engkau sendiri. Sehingga bagian firman Tuhan yang kami boleh baca dan renungkan hari ini, kiranya juga boleh menolong kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang senantiasa berjalan semakin serupa dengan Engkau. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan, dan di tengah segala keterbatasan kelemahan kami, termasuk hamba-Mu sendiri, kami menyerahkan kiranya kekuasaan Roh Kudus yang juga boleh limpah atas kami. Inilah doa dan juga permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. So, ya shalom teman-teman semuanya. Ya bersyukur hari ini bisa ada bersama-sama dengan kita. Selamat datang juga buat Daniel yang juga boleh join hari ini. Beberapa teman-teman juga hari ini nggak bisa datang begitu ya. Tapi nggak mengurangi semangat dan juga sukacita kita bersama. Kurang lebih paling nggak kita masih ada dua rasa begitu ya, kalau kita mau bilang buah roh. Sekali lagi buah roh kan bukan soal musim gitu kan, dari yang sudah sepanjang waktu ini kita boleh sama-sama pelajari gitu kan. Bukan musim di mana hari ini misalnya aku lagi, atau minggu ini aku lagi musimnya kesabaran gitu kan, aku punya sabar yang cukup tinggi, tapi nanti di minggu depan aku nggak punya kesabaran lagi karena nggak musimnya gitu kan, musimnya ganti kebaikan gitu kan, baik tapi nggak sabar gitu misalnya. Nggak begitu, tetapi ini satu buah begitu kan, jadi banyak rasa di dalamnya yang mana akhirnya bisa dinikmati di dalam kehidupan orang percaya. Hari ini kita masuk di rasa yang ya harusnya ke-8 gitu ya. Kalau kita mau lihat dari bulan lalu kita udah masuk di kesetiaan. Yang mana kalian juga udah recap juga harusnya, dari situ kita mulai bergeser tentang porsi rasa daripada buah roh yang banyak berkaitan dengan atau di dalam kehidupan diri kita sendiri gitu kan. Kalau yang bagian yang pertama adalah di dalam relasi kita dengan Allah, yang mana semuanya dimaknai atau didasari dari relasi kita dengan Allah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Sehingga kalau kita udah mantap di sana, artinya kita tahu siapa yang kita pegang, kita tahu kita hidup di tangan Allah yang berdaulat dan berkuasa itu, maka kasih kita, sukacita kita, damai sejahtera kita bukan ditentukan dari relasi kita di luar Tuhan, tetapi karena kita punya Tuhan, makanya kita bisa tetap dalam apapun keadaannya bisa mengerjakan kasih itu, kita bisa tetap punya sukacita itu, kita tetap punya um, damai sejahtera itu. Nah, baru di rasa yang 3 berikutnya lebih banyak berkaitan antara hubungan kita, relasi kita dengan orang lain, yang mana dalam hal itu kita udah belajar soal kesabaran, soal kebaikan, soal kemurahan, yang akhirnya banyak kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan di blok yang ketiga ini kita udah mulai bulan lalu, yaitu kesetiaan. Hari ini kita belajar kelemah lembutan, dan nanti bulan depan kita tutup dengan, atau kita belajar dengan pengendalian diri, yang mana lebih banyak antara relasi kita dengan diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita mau hidup sebagai seorang murid Kristus yang dipimpin oleh Roh. Dan hari ini dari tema ini kita mau belajar dari satu bagian firman Tuhan yang Yesus sendiri sampaikan di dalam salah satu khotbah yang terkenal, yaitu khotbah di bukit. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Ya, saya rindu kita mau baca sama-sama bagian ini. Dari Matius pasal yang ke-5 gitu ya, ayat yang ke-5. Udah pada ketemu? Udah. Apa? Kurang gede ya punyanya Peter ya? Baru install. Oh ya. Nah, baru install. Baru install. Oke. Udah ketemu? Coba bantu cari Matius.
Setelah waktu itu perjanjian baru. Ya. Perjanjian transisi. Enggak ada. Nah, emang lu yang suara. Iya, habis di utero. Oke, ya. Ya, Matius 5 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, satu bagian yang Yesus sendiri sampaikan di dalam ucapan bahagia itu, di mana keterangan yang dipakai, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Nah, kalau gitu pertanyaannya di dalam kehidupan kita adalah siapa orang yang lemah lembut itu? Atau kayak gimana sih misalnya ciri-ciri orang yang lemah lembut itu? Nah, sebenarnya apa yang kita mau lihat nanti itu merupakan sebuah eh, kutipan yang Yesus juga pakai, yang didasarkan dari kitab Mazmur, nanti juga akan kita lihat. Tapi sebelumnya, kalau kita mau sama-sama memikirkan begitu ya, lemah lembut itu kayak gimana sih gitu? Dalam pemahaman kalian saat ini. Apa yang kalian bisa mengerti tentang orang yang lemah lembut? Apakah orang yang lemah dan lembut begitu? Halus. Halus. Ibu ke anaknya gitu. Ibu ke anaknya gitu kan. Walaupun hari ini banyak ibu yang perilakunya sudah nggak kayak manusia gitu. Ya, yang kapan lalu kasus di Amerika itu sempat rame, anaknya ditinggal liburan 10 hari. Baru 16 bulan umurnya. Matilah gitu. Iya. Emaknya pacaran. Iya. Enggak. Emaknya tau nggak? Udah nyediain 10 botol susu di sampingnya. Itu salah anaknya nggak makan. Iya, salah anak. Iya. Iya. Oke. Ada kayak gambarnya kayak ibu ke anaknya gitu ya. Ya kayak ibunya Sanggian ke anaknya, ke Sanggian. Gitu. Beda-beda subjek gitu. Oke. Ada lagi apa yang kalian mengerti tentang lemah lembut gitu? Nggak gampang marah. Nggak gampang marah gitu. Punya kesabaran di Punya kesabaran yang rata-rata. Jadi sabarnya banget gitu ya. Oke. Tadi apa Fadian tadi? Nggak gampang marah. Nggak gampang marah. Oke. Tapi masih bisa marah ya. Oke. Kalau yang kesabaran di atas rata-rata ini lebih sabar daripada orang-orang normal. orang-orang normal gitu ya. Berkaitan tentang sabar tentang marah atau sabar tentang ketahanan. Artinya ketahanan itu ketika Iya, menurut saya nggak tahu, aku tanya. Oke. Maksudnya mau tahu kan maksudku kesabaran tentang ketahanan, artinya kalau situasi lagi nggak menentu itu kan juga orang bilang ya yang sabar aja gitu kan, soal masalah pergumulan gitu kan kita bisa bilang yang sabar ya gitu. Seperti yang di konteks kesabaran, di rasa kesabaran itu harusnya kita belajar tentang hal itu gitu ya, bukan hanya sekedar sabar soal ketahanan terhadap dunia di sekitar kita atau terhadap pergumulan kita, tetapi terhadap hubungannya sama orang lain gitu ya, terkait dengan dengan amarah jadi misalnya menghadapi orang lain. Nah, ada lagi lemah lembut soal nggak gampang marah, soal lebih sabar, enak dilihat sejuk. Oke. Kita eling banget gak sih? Kayak mau dia tegas ataupun apa tuh. Membawa damai gitu ya. Contohnya Contoh yang nggak lemah lembut gitu ya. Oke. Ya. Nah, ya kadang ketika kita memahami tentang kata lemah lembut itu sendiri ada begitu banyak apa ya, begitu banyak arti gitu ya. Apalagi ketika kita memperhatikan misalnya di ayat yang kelima yang barusan kita baca tadi gitu kan. Di mana di sana dituliskan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, gimana kalian memahami ketika kalian jadi pendengarnya Yesus saat itu gitu ya. Terus Yesus ngomong berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi.
Nah, kalian sebagai pendengarnya Yesus pada waktu itu apa pikiran kalian soal itu? Emosi sih. Emosi, Aku ya, heeh. emosi. Oke. Saya ingin punya surga. Apa? Oh, ini Yang punya surga. kurang ajar. Ini kurang ajar. Iya. Ada lagi? Pernah nggak kalian membaca? Oke lah, nggak usah semua daripada khotbah di bukit itulah. Satu aja di dalam salah satu ucapan bahagia itu. Pernah nggak mikir gitu? Khususnya di dalam pembacaan kita hari ini gitu, berbahagia orang yang lemah lembut karena mereka kan memiliki bumi gitu. Kira-kira kalian bisa langsung ngerti nggak maksud Yesus itu apa? Selama ini aku mikirnya nggak harus dalam makna rohani, cuman kayak ya orang yang lemah lembut seperti tadi aku bercerita tuh gampang apa ya, gampang punya kesan baik di lingkungannya. Oke. Kesan apa? Kesan baik. Hmm. Jadi kayak ya lebih gampang apa ya? Lebih gampang diterima. Terus maksudnya akhirnya hubungannya dengan mereka akan memiliki bumi? Lebih gampang untuk ini kalau memiliki bumi dalam arti yang nggak terlalu rohani ya mungkin kayak ya gampang berrelasi sama orang, mau di orang seluruh bumi menghargai sifat. Oh, jadi akhirnya memiliki bumi itu dalam makna itu lebih gampang diterima di konteks manapun. Oke. Oke. Nice. Ada lagi? Ada yang maksudnya ini bukan pertama kali, hari ini bukan pertama kali baca ini kan ya? Harusnya. Udah pernah lah ya. Teman saya baru belajar baca hari ini. Belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gitu. Dalam bahasamu apa, Win? Dalam bahasamu gimana? Enggak gini. Kamu Jawabnya susah ya. sengaja kamu mau minum ya? Iya. Enggak, tapi ngerti kan lemah lembut itu apa? Oh, kadang soalnya harus ditanya ya. Iya. Ada lagi nggak selain yang Peter sampaikan tadi? Kalau kalian misalnya coba kita sedikit time travel lah gitu ke masa di mana Yesus lagi khotbah di bukit hari itu. Kita dengar juga sebagai salah satu pendengarnya. Terus Yesus ngomong ini, kira-kira kalau kalian nggak ngerti, kira-kira kalian punya pertanyaan apa? Iya, kayaknya aku juga akan raise hand. Yesus, itu maksudmu memiliki bumi itu apa gitu? Nah, terus gimana? Saya sendiri juga nggak tahu. Nah, ada lagi yang mau coba punya pemahaman? Selain dari yang Peter sampaikan soal lebih ke arah lingkup sosial tadi, lebih gampang diterima karena orang lebih lemah lembut, ya lebih gampang diterima ya sama kelompok sosial masyarakat gitu. Apa konteks kepemilikan buminya seperti itu atau gimana? Iya, coba. Ada tanggapan? Udah pas. Emosi. Ya mungkin juga ini menjadi pertanyaan kita bersama ya. Jadi tadi misalnya kita sepakat, jadi maksudnya memiliki bumi itu apa? Mungkin lemah lembutnya kita tahu. Terus apa hubungannya lemah lembut ini sama memiliki bumi gitu kan? Nah, beberapa dari apa namanya ucapan bahagia ini gitu kan, yang Yesus sampaikan di khotbah di bukit itu kita bisa perhatikan bahwa sesungguhnya itu bukan hal baru bagi pendengar Yahudi pada waktu itu. Karena sebagian besar itu kalau kalian punya Alkitab fisik, misalnya di Alkitab handy, aku nggak tahu ada atau enggak gitu ya, aku belum ngecek juga. Ada beberapa catatan kutipan gitu ya, dari beberapa teks perjanjian lama soal ucapan bahagia itu. Dan salah satunya dari Matius 5 ayat yang kelima itu, kalau kalian temukan dari betul sekali. Mazmur 37. Yuk kita sama-sama lihat Mazmur 37. Karena kalau kita cuma lihat dari dari Matius 5 ayat yang kelima ini kita nggak tahu maksudnya apa dari kutipan itu gitu. Tapi bagi pembaca waktu itu, pendengar waktu itu dan juga khususnya penerima Injil Matius pertama-tama waktu itu, mereka bisa langsung ngeh gitu bahwa Yesus ini sedang mengutip dari kitab Mazmur gitu. Yang mana didasarkan pada Mazmur 37 gitu kan. Kayaknya kitab versinya Betis belum yang komplit deh itu. Yang Sanggian lebih bisa tadi. Ya. Ya kita sama-sama bisa perhatikan. Oh, sorry. Sebelum masuk ke situ, oh ya, nggak apa-apa. Kita ke Mazmur. Nggak apa-apa. Tadi Beatrice sudah bilang nggak mau hari ini karena kurang banyak katanya. Oke, kita coba
Coba satu orang boleh bacakan ayat yang ke-9. Sorry, ayat yang ke-11 dulu deh. Oke, nggak apa-apa, ayat 11 dulu. Siapa? Ayat 11. Sesuai dengan kutipannya dulu, coba. Mazmur, ya ayat 11 langsung aja. Minta dibacain. Oh, Ya. bacain. Tapi orang-orang Oke. Terus di mana lemah lembutnya sama di mana memilikinya gitu kan. Iya kan? Nggak ada hubungan. Iya. Nah, sesungguhnya di ayat yang ke-11 itu kata rendah hati itu ini terjemahan LAI memang kurang tepat begitu ya. Jadi apa? PJP-nya sama. Iya. Di beberapa terjemahan Inggris, Mayston, terjemahan lain itu mereka pakai kata lemah lembut, pakai meekness gitu ya. Atau meek gitu kan, orang yang lemah lembut. Mereka akan mewarisi bumi gitu kan. Nah, mewarisi itu juga kalau kalian baca di Matiusnya itu di beberapa terjemahan lain itu pakai inherit. Jadi mewarisi gitu. Jadi itu apa ya? Kata-kata yang sama gitu ya dengan bagian ini. Nah, kita akan runut beberapa kata tentang beberapa ayat di dalam Mazmur 37 ini yang kita mau lihat apa yang kemudian Yesus mau ajarkan sejatinya ketika dia mengutip Mazmur 37 itu yang kita mau lihat sama-sama di dalam pembelajaran kita tentang kelemah lembutan di malam hari ini. Nah, yang pertama tadi si Peter udah, boleh ke Daniel boleh bacakan. Nah, ini. Oh ya, aku sampai lupa lagi. Nah, jadi aku di sini coret ganti mewarisi. Gak bisa dilihat di situ. Bisa. Kan? Oh, ketutupan itu. Itu bisa digeser. Bilang dong. Itu Ketutupan oke. Di oke ini. Iya, sabar. Mana sih? Loh, kok jadi ingat? Harus keluar dari PowerPoint dulu ya? Enggak, ini Bukan. kayaknya full screen dulu deh. Kayaknya apa masih bisa kelihatan. Ya udahlah, kelihatan yang penting. Ya udah Iya. ini. Ya. Enggak apa-apa. Ayat 9. Ya sebenarnya kita bisa lihat sama-sama ya. Ayat 9 dibacain full aja dulu dari Daniel 37 ayat 9. Kenapa? Dari kita belajar dari Mazmur ya, dari banyak dong. Kita belajar dari Mazmur. Iya. Boleh tolong? Orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisinya. Oke. Ke Theo ayat 11-nya tadi udah, ke ayat oh belum. Sabar. Iya, tadi kan kutipannya ayat 11. Oke. Nah, di sini sebelum kita masuk ke ayat selanjutnya ayat 11 sih gitu kan. Nah, di ayat yang ke-37 di pasal 37 ayat 9 itu tadi Yesus sampaikan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Aku kasih highlight di situ juga. Terus baru di ayat yang ke-11-nya baru yang tadi kutipannya Yesus, orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Harusnya di situ aku ganti lemah lembut begitu ya, akan mewarisi negeri. Theo boleh tolong bacakan ayat 29. Ayat berapa? 29. Mazmur 37 ayat 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di tanah senantiasa. Ya. Di situ ditulis orang-orang benar akan mewarisi negeri. Nah, Mazmur sebagai dasarnya kitab puisi begitu ya, yaitu dengan penuh juga bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa figuratif yang tentu juga nggak dapat secara langsung diterjemahkan secara literal begitu kan di dalam makna puisi itu, tetapi juga di dalam beberapa makna secara keseluruhan. Yang mana dalam hal itu ketika Yesus menyampaikan hal itu, kita bisa melihat dalam konteks Mazmur 37 ini, kalau kalian mau baca secara utuh di dalam 40 ayat ini, itu kita akan melihat bagaimana gambaran orang-orang yang mewarisi negeri, yaitu orang-orang yang tadi pertama dikatakan lemah lembut, dikatakan menanti-nantikan Tuhan, dan dikatakan orang-orang benar, gitu kan.
Nah, di dalam satu konteks yang sama itu mewarisi negeri itu, orang-orang yang seperti inilah yang kemudian dikatakan mewarisi negeri itu. Kita masih pakai bahasa figuratif itu ya. Kita belum lihat ke situ lebih dalam lagi. Nah, sehingga dari pemahaman itu kita bisa lihat bahwa orang benar, orang lemah lembut, orang menanti-nantikan Tuhan itu yang menjadi karakteristik daripada kemudian orang yang lemah lembut secara keseluruhan itu. Nah, sehingga dari sini kita bisa memperhatikan konteks yang mau dibangun oleh Daud di sepanjang Mazmur 37 itu mau membandingkan tentang kehidupan orang-orang yang fasik dikatakan di sana dengan orang-orang yang lemah lembut. Yaitu orang benar yang menanti-nantikan Tuhan dan hidup dengan lemah lembut. Kira-kira kalau kita mau panjangin seperti itu. Tetapi itu menjadi satu kesatuan bagaimana karakteristik orang yang hidup di dalam Tuhan dibanding dengan orang fasik. Ada beberapa keterangan yang Daud sampaikan, beberapa contohnya misalnya ketika Daud tuliskan kehidupan mereka yang fasik itu seolah-olah lebih diberkati, lebih bahagia, lebih punya kekayaan dibandingkan orang-orang yang hidupnya benar, dibandingkan orang-orang yang hidupnya lemah lembut gitu kan. Tetapi itu sifatnya sementara gitu. Sehingga di dalam kesempatan selanjutnya di masa yang akan datang, mereka yang benar, yang lemah lembut, yang menanti-nantikan Tuhan itu mereka yang akan hidup mewarisi negeri. Nah, sehingga dari keterangan ini kita bisa dapetin bahwa sebenarnya kehidupan orang yang lemah lembut itu nggak dapat dipisahkan, khususnya dalam konteks pembelajaran kita tentang firman Tuhan ya, nggak bisa dipisahkan dari Mazmur 37 ini dengan kehidupan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, ini yang akan kita mau lihat lebih dalam, sehingga muncul sifat lemah lembut. Jadi kelemah lembutan seorang murid Kristus, terlebih lagi ketika Yesus mengajarkan berbahagialah mereka yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, atau kita ganti deh, karena mereka akan mewarisi bumi. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa lemah lembut yang Yesus maksudkan itu bukan lemah lembut sesuai dengan standar dunia ini. Bukan hanya sekedar mereka orang yang nggak gampang marah, karena orang di luar Kristus pun bisa nggak gampang marah. Bukan hanya sekedar mereka orang yang panjang, yang sabarnya lebih, orang di luar Kristus pun juga mungkin bisa lebih sabar atau lebih panjang sabar daripada orang yang percaya gitu. Bukan hanya sekedar karakteristik-karakteristik yang muncul di dalam nilai-nilai dunia ini, tetapi di sana secara lebih khusus Daud membandingkan kehidupan mereka yang fasik, yang hidup di luar Tuhan, dengan mereka yang lemah lembut. Yaitu ada banyak beberapa catatan di dalam kitab Mazmur ini, yang mana kehidupan mereka yang lemah lembut, itu justru hidupnya lebih sulit, lebih menderita. Mereka alami tekanan dari orang-orang fasik itu dan lain sebagainya. Dan ketika melihat keadaan di sekitar mereka, bisa jadi mungkin ada rasa dongkol. Ketika dijahati sama orang fasik, ya kecenderungan manusia adalah apa? Ngebales kan. Apalagi konteks di dalam khotbah Yesus di bukit waktu itu, yaitu pola pikir daripada orang Yahudi saat itu punya hukum retalianisme, yaitu hukum balas membalas, gitu kan. Makanya beberapa kali dalam khotbah di bukitnya Yesus juga pakai kalau orang misalnya kalian punya pikiran gitu ya, atau kalian punya aturan gitu ya, kalian telah diajarkan misalnya mata ganti mata gitu misalnya kan. Jadi benar-benar sesuatu yang dibalaskan sesuai dengan apa yang dijahatkan kepada orang gitu. Dan itu kecenderungan yang dianggap adil pada waktu itu. Nah, tapi maksud Yesus ketika menyampaikan itu dan khususnya ketika dia mengutip dari Mazmur 37 bukan hukum yang balas membalas seperti itu. Jadi keadilan bukan hanya semata-mata ditentukan dari soal balas pembalasan, karena di dalam bagian lain juga disampaikan khususnya di dalam surat Roma misalnya Paulus menuliskan bahwa pembalasan itu haknya Allah sendiri, dan Yesus juga pernah mengajar tentang hal itu. Bukan untuk kita yang menuntut pembalasan itu gitu. Dan bahkan Yesus sampaikan kalau orang ambil dalam pembelajaran tentang kemurahan, kalau kalian ingat Lukas pasal yang ke-6, kalau orang minta
pakaianmu, berikan juga jubahmu. Karena orang tampar pipi kirimu, tampar balik gitu. Kalau tampar, oh sorry gitu, nggak bisa ya gitu misalnya. Nggak gitu ya, gitu kan. Nah seperti itu. Justru Yesus bilang berdoalah bagi orang-orang yang memusuhi kamu gitu kan. Nah karena itu pemahaman tentang lemah lembut ini gitu kan, itu juga bakal nyambung tentang nanti bulan depan pengadilan diri, dan juga bakal nyambung tentang kemurahan dan juga kebaikan. Khususnya kemurahan, di mana kemurahan banyak berkaitan tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terhadap orang-orang yang dianggap tidak layak untuk menerima kebaikan kita. Nah, karena itu inilah yang dimaksud di dalam satu buah roh ada banyak rasa, karena satu rasa itu bisa sangat bersinggungan dengan rasa-rasa yang lain. Yang semuanya itu dibalut dalam kasih begitu kan. Yang semua itu kalaupun kita misalnya ditekan, disakiti, dimusuhi, kita tetap punya sukacita, kita nggak hilang sukacita. Kita tetap punya damai sejahtera, gitu kan. Kita tetap bisa sabar, kita tetap bisa baik, kita tetap bermurah hati, kita bisa tetap mau setia kepada Tuhan, dan kita bisa tetap lemah lembut gitu. Sampai akhirnya ditentukan misalnya nanti di pengendalian diri gitu, karena kita punya pengendalian diri itu. Gitu. Nah, tapi ketika hari ini kita belajar tentang kelemah lembutan ini yang kita mau coba lihat sama-sama, bahwa apa yang sebenarnya kelemah lembutan itu sampaikan di dalam makna khotbah di bukit yang Yesus berikan dari Mazmur 37 ini, yaitu tentang bagaimana mereka yang mau hidup sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Demikian Daud menuliskan di dalam Mazmurnya. Itu karakteristik pertama dari orang yang lemah lembut. Nah, seperti apa orang yang hidupnya itu menanti-nantikan Tuhan? Yang pertama, tadi sampai siapa? Theo ya. Apa saudara kita Mas Yayan? Boleh Ayo. tolong bacakan ayat 3 dan ayat 5. Mazmur 37 Mas ya. Masih 37. 37 ayat Mm-mm. 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Lalu ayatnya yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, ada dua pengulangan kata percayalah di sana yang Daud sampaikan. Percayalah kepada Tuhan sebagai satu ciri atau karakteristik hidup yang menanti-nantikan Tuhan. Kenapa demikian? Karena di sana kita bisa lihat dari bagian ini salah satu karakteristik yang menunjukkan bagaimana orang mau hidup menantikan Tuhan adalah hidup yang mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Nah, hidup yang berserah kepada Tuhan itu seperti apa? Yaitu punya satu kehidupan yang mana mereka menanti-nantikan Tuhan itu di dalam sebuah pemahaman bahwa mereka itu enggak dikuasai oleh rasa khawatir, enggak dikuasai oleh rasa takut, enggak dikuasai oleh rasa cemas, enggak dikuasai oleh keputusasaan, tetapi mau dengan sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan akan senantiasa ada harapan dan juga rasa aman. Karena mereka telah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, kenapa hal itu kita bisa temukan? Karena di dalam sepanjang Mazmur 37 itu tadi, kita bisa melihat misalnya ayat yang pertama saya membacakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mulai saja bagian itu dituliskan oleh Daud, di sana udah ditunjukkan bagaimana kehidupan orang fasik. Orang fasik yang kemudian berbuat jahat, mungkin ada amarah di dalam kita, dan kita bisa merasa khawatir kalau kita dijahati sama orang, ditekan sama orang, dikecewakan sama orang. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, terus kemudian hidup mereka terasa lebih baik begitu. Jangan iri hati, karena semua nggak akan bersifat kekal selama-lamanya dari apa yang mereka kerjakan. Di dalam bagian ini kita bisa memperhatikan tentang bagaimana kehidupan orang fasik itu yang terus ada di sepanjang waktu di dalam kehidupan mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, banyak hal di dalam kehidupan kita, mungkin kita sering mengalami situasi-situasi kita yang begitu khawatir begitu ya. Mengalami situasi-situasi di mana kita begitu cemas, begitu takut, atau bahkan kita berputus asa. Nah, namun satu kehidupan yang menanti-nantikan Tuhan, itu ditunjukkan salah satunya adalah dengan mau berserah kepada Tuhan. Percaya bukan hanya percaya, ya ada Tuhan, ya aku percaya kepada Yesus, gitu kan. Bukan
hanya semata itu, tetapi percaya di sini selain secara kognitif kita juga mau percaya, kita juga mau mempercayakan diri kita kepadanya di dalam penyerahan diri ini. Karena kita tahu kita hidup di dalam tangan kekal Allah yang memelihara kehidupan kita. Nah, bisa jadi dalam konteks kehidupan kita ada banyak pergumulan yang kita alami, dan mungkin bisa jadi di antara kita berbeda-beda pergumulannya. Satu orang dengan orang yang lain punya pergumulan yang berbeda-beda. Belum tentu pergumulan si A itu ketika terjadi di kehidupan si B akan menjadi pergumulan, belum tentu. Nah, ini juga yang akan menolong kita untuk tidak membanding-bandingkan, tidak kamu cuman segini gitu kan, aku aja pernah begini gitu. Tidak. Tetapi untuk sama-sama terus melihat bahwa kita juga punya Tuhan yang sama yang berdaulat dalam kehidupan kita, dan kita mau belajar untuk menyerahkan diri kita di dalam tangan kuasanya. Nah, sehingga ketika Daud menuliskan percayalah kepada Tuhan ayat 3 gitu kan, dan lakukanlah yang baik, akan terwujud di dalam cara hidup kita yang baik juga. Untuk kita tidak berputus asa, untuk kita tidak khawatir gitu kan. Karena Yesus sendiri juga masih di dalam kaitan khotbah di bukit mengajarkan di dalam hal kekhawatiran, janganlah kamu khawatir terhadap apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai gitu kan. Bunga di bakung aja dia hiasi begitu ya. Burung pipit seekor 2 duit aja, 2 ekor seduit aja, kebalik. 2 ekor seduit aja Tuhan beri makan gitu. Akankah kekhawatiran akan menambah umurmu sehasta? Sampai seolah umur dikatakan bisa diukur gitu kan. Enggak, dikatakan seperti itu. Bapamu di surga lebih tahu apa yang kamu butuhkan gitu kan. Hanya janganlah kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Lagu sekolah minggu itu juga pernah kan kita nyanyikan? Beda bahasa nih, Pak. Oh enggak, sekolah minggu kayaknya ya. Pernah kan? Kalian pernah sekolah minggu nggak? Jangan kamu khawatir. Oh, kirain burung Burung di pipit, udara. Ya itu yang lebih sekolah minggu lagi itu kayaknya. Gitu kan. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Oh, kayaknya beda sekolah minggu kita angkatannya. Oke. Oh iya. Tahu kan ya? Iya, tahu. Iya. Ya, di Manado kayaknya adanya itu deh, burung pipit itu aja. Iya. Kayaknya belum masuk. Luar Jawa. Iya. Ada beta kucing, beta Oke. pecinta. Iya. Nah, jadi ini yang pertama tanda atau salah satu cara hidup yang menantikan Tuhan adalah dengan mau sungguh-sungguh juga berserah kepada Tuhan saja gitu kan. Sehingga yang Yesus juga sampaikan adalah justru carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu gitu. Bukan kita mau cari semuanya itu dulu gitu. Tetapi mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan kita mulai dari hidup yang mau berserah kepadanya. Tentu maksud Daud ketika menuliskan lakukanlah yang baik itu, diamlah di negeri dan berlakulah setia, itu menolong kita untuk memahami bagaimana kita mau terus berserah. Kita udah belajar minggu lalu, bulan lalu tentang kesetiaan juga, sesuatu yang dikatakan kalau penulis Amsal sulit untuk ditemukan begitu kan. Banyak orang yang bisa ngomong setia tetapi untuk berlaku setia itu sulit gitu kan. Nah, tapi di sini Daud juga ungkapkan lagi gitu ya di dalam puisinya di Mazmur 37 ini, untuk bagaimana kita mau hidup berserah kepada Tuhan. Karena kekhawatiran bisa menjadi jalan yang paling gampang, celah yang paling gampang untuk dimanfaatkan si jahat, untuk buat kita nggak mau percaya lagi kepada Tuhan atau kurang percaya kepada Tuhan, gitu kan? Nah, mungkin sering kita mengalami itu dan kita mencari pembenaran diri bahwa ya kan manusiawi, benar itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi ketika sesuatu yang manusiawi itu kita biarkan dan kita toleransi, maka lambat laun itu akan menjadi sebuah hal yang justru kita percaya dibandingkan kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya yang memegang kehidupan kita. Satu lagu Kidung Jemaat KPPK gitu misalnya. Tak ku tahu kan hari esok gitu kan.
Ayo, ini lagu Nado. Masuk ini kan. Yang nyanyi itu Panbers. Lagu Gemim ini. Oh, iya, iya. Many things about tomorrow I don't seem to understand. Nah, ini salah satu hal yang kita bisa lihat sama-sama. Nah, yang kedua yang kita mau perhatikan yaitu boleh tolong Irwin bacakan ayat yang keempat. Selesai kita baru belajar. Selesai. Ya, Mazmurnya aja ditutup ya. Nggak niat belajar ini ya. Oh, ini direkam ya. Aduh. Gitu. Silakan Saudara Irwin. Ya. Harus baik. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Iya. Dan bergembiralah kepada Tuhan, maka Ia akan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Nah, hal yang kedua yang menjadi ciri gitu ya tentang cara hidup yang menantikan Tuhan, yaitu bagaimana mereka mau hidup bersukacita di dalam Tuhan. Nah, harusnya pembelajaran kedua kita udah belajar ini gitu ya. Masih ingat? Joy to the world. Bersukacitalah dari mana? Filipi 1 ayat 3 sampai 5, gimana tanda-tanda atau cara-cara hidup orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Beatrice belum join itu ya? Oh udah ya. Oh iya udah ya. Weh, jangan gitu dong. Direkam loh ini. Wah. Ya. Iya. Coba ya pakai kata-kata yang lebih encourage gitu ya. Iya, untuk kita Oke. Filipi 1 ayat 3 sampai 5 gitu kan, di mana di sana Paulus sangat mengucap syukur di dalam kehidupan jemaat-jemaat Filipi yang mana mereka bisa terus bersandar kepada Tuhan. Bagaimana mereka lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka karena sebagai bentuk percaya mereka, karena gini, bersukacita di dalam Tuhan nggak akan bisa dibangun tanpa mau menyerahkan hidupnya di tangan Tuhan gitu. Karena merasa bahwa bersukacita itu ditentukan oleh kesenangan diri kita gitu kan. Apalagi ketika kita tadi ada yang sempat buka bahasa Inggris tadi siapa ya? Si Theo ya. Oh ya boleh di ayat yang keempat juga. Masih Mazmur 37. Ya A, bagian A saja. Dari UPDQ ya. Ya boleh. Delight yourself also in the Lord. Ya, delight yourself gitu kan. Kira-kira memahami itu gimana? Delight yourself. Senangkan dirimu gitu kan. Bisa bedain. Senangkanlah dirimu. Nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Jerman deh coba. Ntar delight. apa? Freude. Iya. Freude. Freudisch. Freudisch. Jadi senangkanlah dirimu gitu ya. Jadi kita justru didorong oleh Daud untuk menyenangkan diri kita. Nah, orang ketika mendengar kata senangkanlah dirimu gitu, delight yourself, ya hibur diri gitu kan. Dengan kesenangan kita, dengan hobi kita biasanya yang buat kita seneng, relax, atau apalagi yang bisa buat kita seneng gitu misalnya. Grillan gitu kan, dengan makanan gitu kan dan lain sebagainya. Nah, tapi di sana Daud nggak berhenti cuma delight yourself, tetapi apa tambahnya tadi? Karena In the Lord gitu ya. Jadi nikmati sukacita atau miliki sukacita atau senangkan dirimu di dalam Tuhan. Nah, yang menjadi penting di sana adalah justru ada konjungsi maka, kata hubung maka yang menjadi kunci. Bukan soal kita bergembira karena berkat-berkat yang kita udah terima dari Tuhan gitu ya. Karena kalau kita nggak terima berkat, akhirnya kita nggak sukacita, gitu kan. Nah, tapi Daud mau tekankan, dia tempatkan itu di ayat yang keempat, di mana di ayat yang ketiga dulu punya Tuhan dulu gitu loh. Percaya atau serahkan hidupmu di dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kamu bisa, seperti yang kita udah lihat di dalam pembelajaran 2 itu, bisa bersukacita di dalam Tuhan. Bukan karena berkat-berkatnya Tuhan, tapi karena kamu punya Tuhan itu. Maka kamu bisa bersukacita di dalam Tuhan. Nah, dari situ makanya kenapa kata hubung maka ini menjadi sesuatu yang penting. Karena
bersukacita, bergembira di dalam catatan LAI ayat yang keempat itu di dalam Tuhan yang mendahului berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Jadi bukan justru seperti yang disampaikan di sana, ia akan memberikan kepadamu apa yang kau inginkan, maka bergembiralah. Nah, bukan begitu. Tapi bergembiralah di dalam Tuhan. Maka apa yang diingini bukan tentu juga semata-mata di dalam puisi Daud ini adalah soal segala macam yang aku inginkan di dunia ini, tidak. Tapi kita ingat bagaimana Yesus sendiri menjabarkan masih dalam khotbah di bukit juga, yaitu Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi masih dalam prinsip yang sama. Bukan kita berpatokan kepada berkat yang Tuhan udah berikan baru kita bersukacita, tetapi kita punya Tuhan dulu gitu, baru kita bisa hidup sungguh-sungguh dalam sukacita kita yang tidak ditentukan oleh sekitar kita, oleh keadaan di sekeliling kita, tapi karena kita punya Tuhan, maka aku bisa hidup bersukacita. Dan itu salah satu ciri bagaimana kita hidup bersukacita. Jadi orang yang kemudian bersukacita di dalam Tuhan, mereka akan tetap mampu bisa bersukacita sekalipun mereka berada di tengah situasi yang kurang baik dalam hidup mereka. Kita nggak ada yang tahu hidup ini akan terjadi seperti apa ke depan gitu kan. Bisa sesuai yang kita plan, bisa juga enggak gitu ya, atau malah seringnya enggak. Ya kecuali kalau kalian nggak pernah ngeplan ya nggak apa-apa gitu ya, nggak ada kejadian apa-apa gitu kan. Gitu kan. Yang punya angan-angan atau punya harapan, punya cita-cita, bisa harapannya pupus, bisa juga kesampaian gitu. Tetapi mau harapan itu pupus sekalipun, mau yang nggak baik sekalipun, kalau itu semuanya berjalan baik dan lancar, atau kita dalam keadaan yang berkelimpahan dan baik, kita akan gampang kan bersukacita gitu. Tetapi ketika keadaannya buruk, nggak baik, harus mengalami situasi di mana kita kecewa, di mana kita patah hati, di mana kita bersedih, bersusah. Tapi mari kita ingat, ketika kita mau hidup menanti-nantikan Tuhan, maka kita mulai pertama-tama dengan kita mau berserah kepada Tuhan, dan kita bisa tahu bagaimana kita bersukacita di dalam Tuhan, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, selanjutnya ayat yang ke-6. 5 dan 6 deh, walaupun tadi udah 3 sama 5, sekarang 5 sama 6. Fadian boleh? 3 sama 6. 5 sama 6. Oke. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Thank you. Nah, kalau tadi ayat 3 sama 5 kita lihat bagaimana penempatan kata percayalah di sana, atau pemakaian kata percayalah di sana, yang kita mengerti bukan hanya sekedar ya aku percaya ada Tuhan gitu, atau aku percaya sama Kristus gitu. Nah, di dalam ayat yang ke-5 dan 6 itu ada kata serahkanlah gitu kan. Di mana kata serahkanlah itu membawa sebuah kepada pengertian yang kalau tadi kita hidup berserah kepada Tuhan, maka di sini selain berserah kepada Tuhan, maka kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris yang kayaknya KJV ya, kalau nggak salah ingat. KJV apa? Bahasa Inggris yang kuno itu. Yang 5 atau yang 5-nya. Ya, commit your way. Jadi bukan hanya serahkanlah hidupmu gitu kan, tetapi membawa kepada sebuah apa ya? Sebuah tindakan gini. Jadi gini, penyerahan diri kita itu bukan kemudian suatu sikap pasif gitu kan. Ya udah Tuhan, aku serahkan hidupmu kepadamu. Terserah Tuhan mau bikin apa.
Ya wes kalau aku dikasih studi baik ya aku bersyukur, kalau aku harus alami studinya nggak terlalu lancar ya ya udah ya Tuhan emang kasihnya gitu kan. Apakah itu bentuk penyerahan diri? Ya kalau Tuhan kasih aku sehat ya udah aku bersyukur, tak nikmati, tak jalani hidupku. Kalau aku dikasih sakit, ya udah emang hidupku ini milik Tuhan gitu. Apakah itu apakah itu hidup yang legowo gitu? Itu menyerah. Apakah pasrah itu sesuatu yang pasif seperti itu menurut kamu? Ya nggak apa-apa juga kalau menurut kamu. Pasrah ya Iya. pasti, Pak. Iya. Dan apakah itu yang dimaksudkan misalnya kalau kita pakai LAI serahkanlah hidupmu di dalam Tuhan, apakah satu sikap pasif seperti itu? Rasanya enggak gitu ya. Karena kalau kita lihat di sana, justru yang ditunjukkan adalah yang menunjukkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Yang mana ini menjadi sambungan daripada khotbah di bukit itu sendiri, yang Yesus juga ungkap bahwa kamu adalah terang dunia. Yang mana terang dunia itu dilihat oleh orang, orang melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Gitu kan. Nah jadi bagaimana mungkin seorang yang kehidupannya pasif seperti itu dilihat bahwa dia memuliakan Bapa. Karena bukan sebuah kepasifan itu yang yang apa namanya? Yang dituntut gitu kan. Tetapi ya kita bisa cenderung pakai terjemahan yang commit your way tadi, bahkan jalanmu gitu kan. Sehingga berserah ketika kita udah lihat di poin yang pertama, itu ditambahkan di dalam penekanan di poin yang ketiga ini ya, ayat yang 5 ke 6. Karena itu masih satu sambungan gitu kan. Kalau tadi kan mulainya percayalah, ayat yang kelima juga ada percayalah. Baru di sana ditambahkan commit your way. Serahkanlah hidupmu. Itu artinya mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di mana kebergantungan kita itu bukan hanya soal pemeliharaan Tuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan kita. Bukan hanya sekedar pemeliharaan Tuhan terhadap hal-hal yang kita perlukan untuk kebutuhan jasmani kita. Tetapi kebergantungan ini justru ditunjukkan soal bagaimana kita mau commit our ways, kita mau aktif di dalam setiap tindakan kita untuk mau terus-menerus berkomitmen hidup dalam kebenaran Tuhan. Sehingga seperti gambaran Yesus juga teruskan di dalam Matius pasal yang ke-5 itu 13 sampai 16. Sehingga terang dunia yang mana kita disebut adalah terang dunia itu benar-benar nyata. Dan melakukan yang baik artinya di dalam kebenaran Allah dan memuliakan Bapa yang di surga. Nah, sehingga dari hal ini komitmen inilah yang menjadi penting untuk suatu bentuk kebergantungan kita kepada Tuhan. Di mana komitmen ini yang akan menolong kita untuk kita bisa terus bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena tanpa komitmen ini bisa saja kita tergelincir untuk bergantung kepada manusia, pada orang tua kita, atau nanti kepada anak-anak kita, kepada pekerjaan kita, kepada harta kita, kepemilikan kita, kepada ya karir, pasangan, dan lain sebagainya. Sehingga kita kehilangan pegangan itu. Tetapi di sini Daud mau mengingatkan kita dan mau ajak kita untuk sama-sama melihat bahwa kebergantungan kita itu adalah kepada Tuhan gitu. Komitmen kita itu sungguh-sungguh aktif kepada Tuhan untuk mau terus hidup dalam kebenarannya. Dan justru di situ kita tunjukkan di dalam kehidupan kita bahwa kita mau sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Nah, yang terakhir boleh bacaan ayat 7 dan ayat 8. Sampai mana Beatrice ya? Ya, di sana Daud menyampaikan bahwa mereka yang hidup menanti-nantikan Tuhan untuk
berdiam diri di hadapan Tuhan. Terus kemudian dia sambung, lawannya berdiam diri adalah apa? Adalah mereka yang marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Loh, orang yang berhasil dalam hidupnya kok malah marah gitu kan kalau orang lain berhasil dalam hidup mereka. Nah, tetapi keberhasilan itu ternyata karena tipu daya gitu kan, karena kecurangan. Disampaikan lagi, berhentilah marah dan bahkan tinggalkanlah panas hati itu. Diulang lagi, jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Karena di Galatia pasal yang ke-5 juga Paulus menyampaikan, janganlah hendaknya amarahmu itu tetap sampai matahari terbenam gitu kan. Sampai matahari terbit. Jadi sebuah ingat-ingatan bagi kita tentang amarah yang mesti juga tetap ada di dalam kendali kita gitu. Artinya kalau gambaran itu sampai matahari terbenam itu kan kita nggak punya kendali gitu kan. Kayaknya udah lepas kendali banget gitu kan, sampai berganti hari bahkan gitu kan dikatakan. Nah, kita diminta untuk tenang di hadapan Tuhan. Apakah tenang itu lagi-lagi soal sesuatu yang pasif gitu. Berdiam diri itu sesuatu yang pasif, jadi cuman meditasi, diem aja gitu kan. Biar nggak marah-marah gitu kan, jadi meditasi, bertapa gitu. Ya iyalah, orang bertapa mau marah gimana ya. Bukan gitu ya, bukan gambaran berdiam diri seperti meditasi bertapa gitu, enggak. Tetapi gambaran berdiam diri ini Daud langsung sampaikan kaitannya dengan kemarahan, dan ini yang juga dekat hubungannya dengan mereka yang punya sikap hidup yang lemah lembut tadi. Kenapa? Karena berdiam diri ini ya sekali lagi bukan tindakan pasif yang diam, tetapi justru menenangkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita kembali ke dalam poin yang ketiga tadi, di mana kita mau sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita mau komit terus-menerus di dalam kebenaran Tuhan, maka ketika situasi membuat kita sedang nggak enak, karena sekali lagi bisa saja karena kita hidup di dunia dan kita masih hidup di dalam daging ini, ada keadaan-keadaan yang membuat kita terpancing dengan emosi, ada yang membuat keadaan kita bisa juga terpancing kekhawatiran kita, iri hati kita atas keberhasilan orang. Loh, itu orang curang kok malah dia bisa bisa lebih berhasil daripada aku gitu. Kok malah aku yang udah hidupnya benar, lurus, jujur, malah ditekan gitu kan, malah nggak bisa. Ya aku nggak tahu apakah konteks seperti itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Bisa jadi enggak, tapi bisa jadi iya gitu ya. Tetapi mungkin ada kondisi-kondisi yang lain yang mana kita melihat hidup mereka kok kayaknya enggak, misalnya kalau bukan Kristen ya, kok yang enggak Kristen gitu, tapi kok kelihatan lebih baik atau lebih berhasil gitu kan, atau malah kehidupan mereka yang sama-sama ke gereja tetapi enggak kelihatan lebih taat dari kita misalnya kan, kita nggak tahu, nggak bisa menilai seperti itu kan, tapi kadang-kadang kita bisa terpancing dengan keadaan itu gitu. Nah, dalam hal ini pemazmur Daud khususnya menolong kita untuk bagaimana kita bersikap di sana, yaitu untuk kita mau menenangkan diri di hadapan Tuhan. Secara aktif kita mau datang di hadapan Tuhan untuk kita mau mencari hikmat dan kehendak-Nya. Yang mana di sana Daud hubungkan, bahkan ada beberapa menyebutan kata marah itu di ayat 7, jangan marah. Ayat 8, berhentilah marah. Ayat yang 8 berikutnya, tinggalkanlah panas hati, yang masih berkaitan dengan marah itu. Terus kemudian jangan marah gitu ya. Bukan kemudian kita diam tapi memendam amarah, itu enggak. Tetapi tenang atau berdiam diri yang Daud maksudkan di dalam Tuhan itu, kita bisa mengerti bahwa itu adalah keadaan di mana kita mau mengendalikan itu yang dimulai pertama-tama dari hati kita. Akan percuma kalau memang kemudian kita enggak memunculkan amarah kita diam tapi kita pendam. Amarah yang ada di dalam hati enggak kita bereskan. Nah, itu akan percuma juga gitu. Walaupun orang nggak tahu, walaupun kita kelihatan terdiam senyum, tapi sebenarnya dalam hati kita menyimpan rasa panas yang begitu sangat. Nah, itu bukan bukan sekali lagi ciri orang yang lemah lembut, atau dalam catatan ini orang yang menantikan Tuhan itu. Tetapi kita lihat gitu ya, bagaimana konteks di dalam ketika Yesus menyampaikan lemah lembut kepada orang-orang yang punya hukum adalah hukum balas membalas, begitu kan?
Mungkin mereka bisa memikir ketika mereka baca, oh mereka kan langsung ngeh bahwa ini dari Mazmur 37 nih. Oh Mazmur 37 ini Daud pernah tulis di ayat 7-8 bahwa bahwa kita mesti berdiam diri nih. Oh berarti berdiam diri, oh berarti aku nggak boleh bales gitu kan. Tapi aku tetap marah gitu. Nah bisa jadi ada situasi seperti itu dalam kehidupan kita. Kita memang nggak muncul dalam tindakan, tapi hati kita begitu begitu mendidih gitu ya, begitu panas, begitu marah dan itu masalahnya hanya kita yang tahu itu. Mungkin orang lain nggak tahu. Mungkin orang terdekat kita bahkan pasangan kita pun juga nggak tahu. Sehingga menenangkan diri di hadapan Tuhan ini sebuah tindakan aktif untuk kita mau memohon kepada Tuhan yang tentu ini berkaitan dengan pengendalian diri yang nanti berikutnya kita akan belajar rasa yang terakhir itu. Dan juga kaitannya dengan kesabaran terkait dengan hubungan kita sama orang lain. Sehingga kita nggak kehilangan tadi, pelajaran yang kedua, sukacita. Sehingga kita juga menunjukkan kasih dengan kita bisa mengampuni mereka. Nah jadi, cara hidup orang-orang yang menantikan Tuhan atau cara hidup orang-orang yang lemah lembut ini bergantung kepada hal-hal ini begitu. Bergantung kepada bagaimana kita mau berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu kita punya Tuhan, kita di dalam Tuhan, kita bisa alami sukacita itu di dalam Tuhan, bukan di dalam hal-hal yang di dunia ini, termasuk bukan di dalam berkat-berkatnya Tuhan, tapi dalam Tuhan sendiri. Kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam setiap komitmen yang kita terus-menerus baharui di dalam kehidupan kita, dan kita juga bisa menenangkan diri di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita tenang dan memendam amarah itu, tapi kita bisa benar-benar kendalikan itu dan kuasai itu. Yang pertama-tama dimulai dari hati kita. Nah, dari bagian ini kita bisa pahami ketika Yesus menyampaikan sekali lagi khotbah di bukit, Matius 5 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Baru disitulah saya pikir kita bisa lihat bagaimana sih karakteristik orang yang lemah lembut itu. Nah, lalu di sini kita lihat bagian yang terakhir, yaitu apa yang menjadi upah dari mereka yang lemah lembut, yaitu mewarisi bumi, gitu kan? Nah, ini yang akan kita lihat sama-sama. Mewarisi bumi macam apa yang mau ditunjukkan oleh Yesus? Memang kalau di dalam bacaan kita dari Injil Matius nggak langsung kelihatan begitu ya mewarisi bumi itu dalam hal apa, tapi ketika kita perhatikan di dalam Mazmur 37 itu kita bisa lihat ketika kita memperhatikan dari sana gitu. Mewarisi yang mau dipakai di sana oleh Daud yaitu berbicara soal kebiasaan daripada orang tua yang punya tanah atas keluarga mereka gitu kan, yang kemudian diwariskan kepada anak-anak mereka. Dan biasanya warisan itu akan disampaikan ketika orang tua sudah meninggal. Nah, hal ini yang juga menjadi konsep ketika Daud menuliskan bagian ini, dan ketika Yesus juga kutip bagian ini, bahwa pemahaman mewarisi itu adalah sesuatu yang sifatnya lebih dalam jangka waktu yang panjang dan bahkan bisa lintas generasi. Artinya sesuatu yang mungkin tidak saat itu kemudian kita bisa terima gitu. Warisan itu udah pasti akan jatuh ke kita, tapi mungkin belum tentu saat itu akan kita terima gitu. Dan makna negeri yang ada di sana atau makna bumi yang Yesus juga pakai di dalam catatan dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 itu bukan serta-merta bumi yang ada di sekitar kita, tetapi sesuatu dari apa yang Allah sendiri janjikan di dalam kepemilikan tanah pusaka itu. Artinya menjadi sesuatu yang tidak akan diambil dari mereka, menjadi sesuatu yang akan tinggal tetap di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau Daud menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang fasik itu hanya bersifat sementara, dikatakan di ayat yang kedua Mazmur 37, orang-orang fasik itu adalah mereka akan segera lisut seperti rumput, mereka akan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Terus di ayat yang ke-9 dikatakan sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, orang-orang yang menantikan Tuhan sekali lagi akan mewarisi negeri. Ayat yang ke-10, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Terus balik lagi di ayat yang ke-11, orang-orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi, akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi
bukan hanya sementara soal berkat-berkat yang sifatnya sementara, bukan soal keberhasilan-keberhasilan yang sifatnya sementara, tetapi sesuatu yang sifatnya tidak fana, sesuatu yang sifatnya justru akan berdampak di dalam kehidupan-kehidupan yang akan datang. Nah, sehingga dari pemahaman-pemahaman yang seperti itu kita bisa melihat khususnya misalnya dari apa yang Daud sampaikan di ayat yang ke-18 saya bacakan, Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Dan itu yang kemudian mau ditujukan oleh Daud. Bahkan ditutup di dalam satu term itu di ayat yang ke-20, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Sama sekali tidak berarti apa-apa. Dan ketika mau membandingkan mereka yang habis lenyap seperti asap dengan mereka yang punya milik pusaka yang tetap untuk selama-lamanya, yang sifatnya misalnya dalam pengertian sifatnya adalah sesuatu yang jangka panjang dan sifatnya sesuatu yang lintas generasi, itu akan menjadi upah bagi mereka yang hidupnya lemah lembut. Dan ini yang Yesus sampaikan juga di dalam salah satu khotbah di bukitnya. Dan saya pikir ketika tadi kita punya pertanyaan, jadi maksudnya memiliki bumi itu seperti apa? Kita bisa melihat di dalam konteks kehidupan kita hari ini, bisa jadi itu menjadi satu warisan iman dan juga teladan yang kita juga wariskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Peter tadi sampaikan bahwa kita bisa dengan baik diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Dan itu salah satu berkat yang kita bisa lihat. Soal bagaimana kita lebih diingat sebagai orang yang hidupnya takut akan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, yang digambarkan di dalam kehidupan Mazmur 37 adalah kehidupan yang lemah lembut itu, yang akhirnya dibandingkan dengan kehidupan orang fasik yang semuanya akan lenyap binasa dan sementara. Nah, karena itu Matius 11 ayat 29 menolong kita juga untuk memahami. Mari kita lihat kembali sama-sama. Ya, di dalam bagian ini Yesus menuliskan atau menyampaikan kepada murid-muridnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus justru memerintahkan mereka untuk memikul kuk yang kupasang dan belajar kepadanya, bahwa dia adalah lemah lembut. Mari kita mau memandang pada Kristus yang lemah lembut dan belajar kepadanya. Lemah lembut bukan berarti nggak boleh marah begitu ya. Dalam hal ini kita tahu pada akhirnya ketika kebenaran firman Tuhan diabaikan, kita boleh menyampaikan itu di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga dalam hal ini Daud menyampaikan di dalam kehidupan mereka yang fasik, bukan justru kita iri dengan kok mereka seolah-olah bisa bebas berbuat itu, kok seolah mereka bisa menikmati itu dan kita enggak, seperti kita terpenjara dan lain sebagainya, enggak. Tapi kita mau sungguh-sungguh commit our way di hadapan Tuhan, dan kita mau hidup dengan terus lurus yang dikatakan Yesus dalam Matius 5 ayat yang ke-16 itu menjadi terang yang mana kita melakukan semua perbuatan itu dan memuliakan Bapa di surga. Dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, karena itu bertentangan dengan kedagingan kita, di mana sifat kedagingan kita adalah untuk segera meluapkan amarah ketika sesuatu nggak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Marah itu, kenapa sih kita bisa marah? Apa yang bisa buat kalian marah? Atau secara pengertian marah itu kayak gimana?
keberatan sama sesuatu. Masa keberatan aja marah? Wah, sama standar kita. Ada lagi? Oh, jadi kalau kecewa baru marah gitu. Teman gua sih. Temen lu. Ada lagi? Kenapa kalian bisa marah gitu? Udah dari sononya gitu. Kayaknya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat misalnya dari si Peter disampaikan sebenarnya oke, sesuatu yang kita keberatan yang nggak sesuai dengan standar kita, tapi mungkin lebih eh, dalam banyak hal bisa berlaku adalah ketika nggak nggak sesuai dengan target gitu ya. Artinya ada yang menghambat gitu. Ada yang menghalangi kita untuk sesuai dengan target itu, baik itu tadi standar atau kita punya tujuan tertentu, mungkin kita punya marah gitu. Atau ekspektasinya hancur karena dikecewain, marah gitu. Misalnya dalam konteks kita bergaul, berteman bisa dengan begitu gampang juga kita marah. Dalam konteks kita berjemaat, bersekutu pun juga bisa kita marah gitu. Nah, itu nggak pernah nggak marah ya, marah terus ya. Nah, jadi di dalam konteks inilah kita bisa membayangkan apa yang selama ini mungkin menjadi halangan dari aku punya target gitu. Kadang bahkan kita bisa marah sama diri kita sendiri gitu ya. Karena kita merasa, ih aku kok gini sih gitu. Karena ada yang menghalangi target kita gitu. Ada yang menghalangi tujuan kita gitu. Dan semakin kita berhubungan dengan orang lain, semakin besar celah itu atau semakin besar potensi itu. Karena variabel-variabelnya akan semakin banyak yang menghalangi tujuan kita. Beberapa kali dulu khususnya gitu ya, ketika saya baru mulai pelayanan di Hamburg, ya namanya baru mulai gitu ya, artinya masih punya banyak agenda-agenda atau tujuan-tujuan yang baik lah. Kayaknya ya sekarang masih ada lah idealis itu gitu ya. Artinya masih tetap ada. Tetapi karena pertama ya ketemu orang-orang baru yang juga masih belum mengenal betul karakter-karakter mereka. Dan tentu juga ya kalau mau dilihat secara lebih terbuka lagi ya, dulu dan sekarang bukan hanya soal kenal secara pribadi, tapi juga pengenalan dan pertumbuhan di dalam Kristus juga sangat terasa begitu dari mereka. Dari ada yang tadinya sama sekali nggak bisa berdoa, bukan nggak pernah berdoa ya, tapi memang kayak nggak bisa mengucapkan kata-kata doa begitu. Kenapa? Iya. Nah, aku juga nggak ngerti gitu. Lah, maksudnya Lah ya aku cuman bilang kan, yang nggak bisa, Sebut namanya Pak supaya kita ngerti. ya nggak bisa berdoa gitu kan. Tetapi terus kemudian lambat laun sampai sekarang justru menjadi pendoa-pendoa yang setia begitu, dengan kata-katanya yang sangat-sangat sederhana, bukan dalam kalimat-kalimat yang sangat apa ya, geweldig gitu, yang sangat bahasa Belanda itu yang sangat oh iya, yang sangat iya, kata-kata yang sangat apa ya, yang sangat mungkin baik, tertata begitu ya, tapi dia sangat sederhana gitu. Tapi ya itu kerinduan dia untuk kemudian berdoa itu menjadi sangat besar dan bahkan jauh lebih besar daripada orang-orang lain begitu. Dan itu menjadi satu bukti bagaimana pertumbuhan itu terjadi gitu ya buat saya secara pribadi. Tapi ketika berjalan menuju ke sana, ya ketika misalnya saya sendiri juga set tujuan-tujuan untuk khususnya Gemeinde ini mau seperti apa, variabel yang menghalangi itu banyak sekali. Sampai akhirnya membuat saya sendiri ya marah, tetapi enggak yang terluapkan begitu ya. Yang membuat akhirnya
saya ambil alih semuanya. Jadi menjadi seorang ya one man show lah lebih tepatnya gitu kan. Semua tak kerjain sendiri, semua tak siapin sendiri. Kunci gerejanya tak pegang gitu. Karena beberapa kali dikecewakan dengan mereka yang pegang kunci gereja datangnya mepet gitu misalnya dan lain sebagainya gitu kan. Kunci jawaban tak kasih gitu misalnya. Nah gitu. Nah, itu terjadi secara beberapa waktu tuh bertahun-tahun. Sampai akhirnya suatu kali saya disadarkan oleh sebuah kalimat sederhana dari seorang yang sangat sederhana juga yang baru datang bersama-sama dengan kami. Iya, dia bilang kepada saya, "Oh, Pak Titus, kenapa? Iya. Oh, Pak Titus bisa kerja, Pak Titus kerjain semuanya ya gitu. Enggak capek, Pak." Nah, awalnya ketika memperhatikan atau mendengar kata itu kayak terasa biasa begitu kan karena merasa memang masih mampu untuk mengerjakan ini gitu ya. Tetapi lambat laun kata itu terus terngiang gitu ya. Aku memang kerjain sendiri ya. Apakah ini menjadi tujuanku? Justru akhirnya rasa marah yang dipendam, yang karena ada yang menghalangi tujuanku mula-mula itu enggak balik lagi enggak ke dalam poin tadi misalnya menenangkan diri di hadapan Tuhan, mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, enggak terjadi, maka akhirnya yang terjadi adalah justru sangat berbeda jauh dengan tujuan-tujuan yang ada gitu. Sehingga akhirnya tanpa sadar nggak percaya kepada orang lain, walaupun misalnya ada majelis dan lain sebagainya. Nah, dari sini aku belajar gitu bahwa percaya kepada Tuhan pun juga termasuk di dalam pelayanan. Bukan berarti ketika nggak ada orang yang mampu mengerjakan sesuai dengan standar saya, itu nggak baik, enggak. Sampai akhirnya saya belajar bahwa mungkin itu justru lebih baik sehingga kerajaan Allah bisa semakin dibangun di tengah-tengah pelayanan ini. Karena ini bukan milik saya. Jadi tahu ya maksudnya ya. Jadi mungkin kalau saya yang pegang semuanya akan lancar. Tapi ketika mungkin saya serahkan kepada orang lain, katakan seperti itu, mungkin nggak sesuai dengan standar saya. Tapi justru di situ saya belajar. Bukankah dari awal ketika Tuhan memanggil saya ke sana, yang Tuhan ingatkan cuma dari Yohanes 21, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan yang sama juga itu diajukan, yaitu apakah mereka bukan domba-dombaku? Sehingga kamu enggan melayani mereka. Dan kini ketika kamu melayani mereka, apakah mereka bukan domba-dombaku lagi? Kalau kamu saat ini sudah melayani mereka. Nah, hal itu yang kembali mengingatkan saya akan panggilan mula-mula saya ketika saya secara pribadi memutuskan untuk menerima atau oke Tuhan, aku mau melayani di sini, Tuhan bantu dan Tuhan bantu dengan cara-cara yang sangat sangat ajaib dan luar biasa begitu. Cuman modal dua kertas doang yang aku masukin di kedutaan. Cuman kertas yang menuliskan dari jemaat di Hamburg bahwa ini kami jemaat Indonesia di Hamburg, kita lagi butuh tenaga pelayanan dan kita kenal Titus Chandra Kristianto yang gini-gini ini baru lulus dari saat gini. Udah, cuman 3 paragraf itu aja isinya. Sama satunya yang formulir yang aku harus isi-isi coret-coret itu. Cuman 2 itu aja. Dan Tuhan jawab dengan cara yang sangat luar biasa. Dibilangnya 6-8 minggu, 10 hari udah ditelepon, visa kamu udah jadi, mau dikirim atau diambil. Nah dalam hal itu, siapa yang menyangka gitu, hal seperti itu terjadi gitu kan. Dan aku cuma percaya tentang gimana ketika aku pulang dari Hamburg yang awalnya waktu kunjungan pertama itu aku nggak merasa ini tempatku karena mereka jemaat yang tua-tua, mereka jemaat yang ya ampun Tuhan begitu ya. Persembahan hari Minggu banyakkan sen-senan merah-merah begitu. Iya nggak apa-apa. Memang ini juga yang aku sampaikan di tengah-tengah jemaat begitu ya. Ketika aku pulang dari kunjungan itu, juga
ketika mereka bilang iya sampai jumpa lagi ya Pak Titip ya, ketika mereka ngasih surat itu tadi yang 3 paragraf itu tadi, ya aku cuman bisa senyum gitu ya. Ah enggak deh, sorry gitu. Maksudnya tapi aku nggak sampaikan gitu kan. Tapi enggan begitu maksudnya. Ya sebagai seorang fresh graduate ya tentu berharapnya di satu gereja yang aku udah kenal, ada mentor dan sebagainya. Kalau aku udah senior lah kata, maksudnya udah cukup pengalaman lah gitu, aku mungkin oke gitu. Tapi Tuhan memaksudkan yang lain dan baru masih di pesawat itu aja di saat teduhku saat itu. Yohanes pasal 21 yang itu juga bukan sekalinya aku baca gitu ya. Ya aku tahu Yesus bertanya, apa Petrus apakah engkau mengasihiku? Petrus menjawab, Tuhan aku mengasihimu, gembalakanlah domba-domba aku. Gitu. Misalnya kayak begitu. Dan pertanyaan yang secara pribadi buatku yang tadi kayak aku bilang, apakah mereka bukan domba-dombaku? Dan ketika juga aku udah oke pelayanan di sana melihat gimana Tuhan menjawab segala pergumulan tentang visa, segala pergumulan administratif lah katakan gitu sampai aku tiba dan berjalan sekian tahun, seolah pertanyaan yang sama juga muncul. Apakah setelah kamu di sini mereka bukan domba-domba aku? Kenapa kamu nggak percaya pada mereka? Dan akhirnya dari situ yang mulai terus belajar untuk bagaimana mau kembali hidup berserah kepada Tuhan dan bergantung sekali lagi kepada Tuhan sendiri untuk tidak kehilangan sukacita di dalam pelayanan itu oleh karena orang-orang yang mungkin menjadi dalam tanda kutip gitu ya menjadi hambatan dari tujuan-tujuanku untuk tidak marah dan porsi pentingnya juga adalah mau menenangkan diri di hadapan Tuhan. Dan bukankah itu yang Kristus juga udah lakukan ketika dia klaim dirinya lemah lembut dan rendah hati? Bukankah itu yang Yesus lakukan ketika dia datang ke Yerusalem menunggang keledai betina? Yang ketika orang-orang meneriakkan Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Oh, Hosana. Ya, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, harus menunggang keledai betina dan bukan kuda yang gagah dan lain sebagainya. Hanya keledai betina yang merupakan keledai beban pada waktu itu. Tapi di beberapa hari berikutnya orang-orang yang sama yang meneriakkan Hosana, Hosana, orang-orang yang sama meneriakkan salibkan dia, salibkan dia. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia justru berdoa, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Dan bukankah hal yang sama juga Yesus saat ini sedang sampaikan kepada kita? Bukankah ketika dia mengerjakan pengorbanan di kayu salib itu, dia tahu bahwa kita juga akan berubah setia, kita juga akan gagal, kita juga akan jatuh bangun, kita juga akan mengingkari komitmen kita. Tapi dia tetap percaya kepada kita. Dia katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan hal ini yang kemudian kita juga tetap bisa kaitkan dengan keseluruhan daripada rasa buah roh itu yang Yesus juga sudah teladankan. Dan salah satunya dari kelemah lembutannya. Untuk dia bisa juga bersikap tegas terhadap hal-hal yang memang dia harus tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran akan kebenaran firman Tuhan. Di saat dia mengobrak-abrik, memporak-porandakan, yang mengacaukan segala bentuk perdagangan di bait Allah di hari-hari perayaan itu, yang dia mau tunjukkan tentang bagaimana bait Allah nggak seharusnya seperti ini. Matius 11:29 kita didorong untuk memandang kepada Kristus yang lemah lembut dan kita mau belajar kepadanya. Untuk belajar di mana dari keseluruhan rasa yang kita udah bahas sampai dengan hari ini itu semua juga bisa terwujud nyata juga di dalam kehidupan kita yang lemah lembut itu. Kita yang didasarkan pada kasih Kristus yang kita telah terima dan kita memenangi kasih yang sama. Kita yang hidup di dalam Kristus sehingga sukacita kita adalah karena kita hidup di dalam Dia dan bukan dari apapun yang ada di dunia ini. Kita alami damai sejahtera itu sekalipun kita ditekan, dikecewakan, sekalipun kita khawatir, tapi damai sejahtera itu tetap kita bisa alami karena kita hidup dalam Dia. Kita bisa sabar, baik, murah hati.
kita bisa setia dan lemah lembut. Dan bahkan kita juga bisa mengendalikan diri di dalam berbagai bentuk hal yang menggoda kita untuk hidup dipimpin oleh daging. Pergumulan itu belum usai gitu ya. Akan terus berlanjut di sepanjang hidup kita karena kita masih hidup di dalam daging. Tapi panggilan Kristus ini untuk kita memandang senantiasa kepadanya, untuk kita mau belajar kepadanya, itu tetap ada. Sehingga akhirnya kita akan mendapat ketenangan di dalam Dia. Amin. Ada diskusi tambahan dari teman-teman semuanya? Ya, ya kalau nggak ada, mari kita tutup dalam doa untuk apa yang kita udah renungkan sama-sama malam ini.